Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Baiklah sahabat Jawa Timur, untuk hari ini Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 edisi 19 Januari 2020 kita akan awali dengan bergabung bersama reporter Suara Sidoarjo. Ada Rama Eka yang akan mengabarkan bahwa tenaga kesehatan Nakes Puskesmas Sidoarjo mulai divaksinasi COVID-19. Selengkapnya bersama Rama, silakan Rama. Baik, vaksinasi tenaga kesehatan atau Nakes di Sidoarjo mulai berjalan. Pekan ini ratusan nakes yang telah terdaftar dan terverifikasi akan menerima vaksin. Persiapan vaksinasi nakes di berbagai tempat juga terus dilakukan. Dinas Kesehatan Sidoarjo akan memberikan vaksin di setiap tempat sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya agar tidak terjadi penimbunan atau kelebihan vaksin yang menjadi peluang penyalahgunaan. Dengan perumpamaan, jika di salah satu puskesmas hari ini ada 10 orang yang telah terverifikasi untuk divaksin, maka vaksin yang diberikan adalah sejumlah kebutuhan 10 orang itu. Dr. Gigi Syaf Satriawarman, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo menambahkan, dalam satu tempat vaksinasi dilakukan minimal untuk 10 nakes. Puskesmas dan titik vaksinasi lain juga sudah mulai mengambil vaksin untuk vaksinasi. Salah satu puskesmas yang sudah melakukan vaksinasi pekan ini adalah Puskesmas Gedangan yang dilakukan pada Senin 18 Januari. Sebagai tambahan sahabat, untuk data sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, update Selasa 18 Januari 2021. Untuk kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 total ada 8.454 orang, sembuh 7.766 orang, meninggal 545 orang. Demikian info yang dapat saya sampaikan, kembali ke Atika. Ya, terima kasih Rama. Dan sahabat Jawa Timur, ada Holik Maulidi selanjutnya akan mengabarkan dari Ralita FM Pamekasan. Bertambah 10 dan sembuh 13 orang COVID-19 di Pamekasan. Selengkapnya silakan Holik. Baik kerabat, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan masih terus bertambah. Per 19 Januari 2021 bertambah 10 orang positif dan 13 orang dikonfirmasi sembuh COVID-19. Dengan total orang sedang diisolasi sebanyak 122 orang. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan menjelaskan, 10 orang positif baru di Kabupaten Pamekasan, 5 orang berasal dari Kecamatan Pamekasan, masing-masing berinisial JM berusia 32 tahun, inisial AA usia 28 tahun, inisial S usia 55 tahun, inisial UM usia 30 tahun, inisial JA 27 tahun. Selanjutnya 4 orang berasal dari Kecamatan Pademau, diantaranya berinisial MJ usia 51 tahun, inisial F 79 tahun, inisial D 60 tahun, inisial GMJ 18 tahun, kemudian inisial I usia 61 tahun asal dari Kecamatan Larangan. Selain tambahan positif COVID-19, Sigit menambahkan, terdapat 13 warga Pamekasan yang dikonfirmasi sembuh dari positif COVID-19. 6 orang berasal dari Kecamatan Pamekasan, diantaranya berinisial HMS usia 12 tahun, inisial MMS 6 tahun, inisial SUA 8 tahun, inisial MA 52 tahun, inisial Y 42 tahun, inisial H 33 tahun. Selanjutnya 2 orang asal Kecamatan Telanakan, inisial SDM 33 tahun, inisial TNH 32 tahun. Lalu 2 orang lagi asal Kecamatan Pademau, inisial IM 28 tahun, inisial NM 33 tahun, dan inisial S usia 34 tahun asal Kecamatan Propo, inisial RW 28 tahun asal Kecamatan Kadur, dan inisial BS 42 tahun asal Kecamatan Galis. Sebagai informasi, berdasarkan peta sebaran Kabupaten Pamekasan, jumlah suspek COVID-19 sebanyak 1.148 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan tersisa 33 orang, selesai pengawasan 1.033 orang, dan meninggal dunia 82 orang. Sedangkan dari sebanyak 909 orang positif COVID-19, pasien sembuh sebanyak 719 orang, dan 68 orang lainnya meninggal dunia. Demikian laporan dari Holik Maulidi, Ralita FM untuk Jatim News Today. Kembali ke Atik Amsar. Ya, terima kasih Holik. Dan sahabat
Jawa Timur. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Di Kabupaten Gresik, vaksinasi COVID-19 pada tenaga kesehatan dimulai Senin 18 Januari 2021. Selengkapnya, silakan Putri. Setelah memastikan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 pertama ke 10 orang anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan sejumlah tokoh di Gresik pada Jumat pekan lalu, kemarin hari Senin 18 Januari 2021, Wakil Bupati Gresik Dr. Muhammad Kosi memantau pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 kepada tenaga medis di Rumah Sakit Semen Gresik dan Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Di dua rumah sakit milik BUMN ini, setidaknya ada 30 orang tenaga kesehatan yang mendapatkan suntik vaksin Sinovac, masing-masing 15 orang tenaga kesehatan. Sejumlah dokter dan perawat yang ada di rumah sakit tersebut tampak duduk antri menunggu panggilan. Di Rumah Sakit Semen Gresik, suntik vaksin dilaksanakan di rumah vaksin yang terletak di bagian belakang area rumah sakit tersebut, yang kebetulan baru hari ini diresmikan penggunaannya. Dr. Oktavianto Hari Prasetyo mendapat panggilan pertama setelah pendataan dan pemeriksaan. Pelaksanaan suntik vaksin dilaksanakan di ruang vaksin, kemudian diistirahatkan di ruang observasi selama 30 menit dengan didampingi oleh tenaga kesehatan yang lain. Menurut Dr. Oktavianto, pihaknya tidak merasakan apa-apa dan sakitnya tidak terlalu, bahkan lebih sakit ketika diambil darah. Pelaksanaan suntik vaksin yang dilaksanakan di dua rumah sakit yang dipantau Wakil Bupati Gresik, semua tampak lancar dan tidak ada kendala serta kejadian yang luar biasa. Pada hari kedua ini, pelaksanaan suntik vaksin berlangsung di seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Gresik dan ada 19 rumah sakit yang melaksanakan vaksinisasi pada hari ini dengan jumlah rata-rata 15 orang yang divaksin. Pada hari ketiga, pelaksanaan suntik vaksin akan dilaksanakan di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Gresik. Karena memang jumlahnya terbatas, tidak semua orang akan mendapatkan vaksin corona ini. Namun pemerintah tetap mengupayakan pengajuan vaksin oleh pihak Dinas Kesehatan kepada pemerintah pusat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Putri dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya ada Amanda dari Suara Madiun mengabarkan RSUD Dr. Sudono Madiun tutup sementara layanan rujukan pasien bedah umum dan kebidanan. Amanda, silakan. Sahabat Jatim News, RSUD Dr. Sudono Madiun menghentikan sementara pelayanan rujukan pasien bedah umum, kebidanan, dan kandungan. Kebijakan tersebut diterapkan sejak 15 Januari dan kemungkinan dibuka kembali pada Senin 25 Januari 2021. Artinya, untuk sementara tindakan operasi bedah maupun obgyn yang sifatnya terencana ditangguhkan, sedangkan yang bersifat emergensi tetap berjalan seperti biasanya. Pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Dr. Sudono Madiun, Dr. Hafidin Ilham, spesialis anestesiologi mengungkapkan, penghentian sementara layanan rujukan pasien bedah umum dan kebidanan itu dilakukan sebagai upaya strategis memutus rantai penyebaran COVID-19. Apalagi terdapat 7 tenaga kesehatan atau nakes di rumah sakit milik Pemprov Jatim itu yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ketujuh nakes tersebut saat ini melakukan isolasi baik mandiri maupun menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut Dr. Ilham, ketujuh nakes tersebut dipastikan bukan yang merawat pasien COVID-19. Pihaknya juga telah melakukan tracing terhadap sekitar 30 orang kontak erat dan hasilnya dinyatakan negatif COVID-19. Selama layanan dihentikan sementara, manajemen rumah sakit melakukan pembenahan sarana-prasarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk memperbaiki ventilasi yang kurang bagus, menyiapkan alat pelindung diri sesuai standar WHO. Selain itu juga disiplin menerapkan 3M, yakni mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi di Kota Madiun saat ini berjumlah 657 orang, dengan 453 orang diantaranya telah sembuh, 57 orang masih dalam perawatan, 96 orang isolasi mandiri, dan 51 orang meninggal dunia. Saya Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Amanda. Dan sahabat, ada Kirana Nisa selanjutnya dari Mahardika FM Kota Blitar mengabarkan bahwa pemerintah Kota Blitar dukung penuh vaksinasi COVID-19. Kirana, silakan. Sobat pemerintah Kota Blitar mulai menyusun daftar nama pejabat dan tokoh publik yang akan menerima vaksin COVID-19 pertama kali di Kota Blitar. Namun sesuai data sementara, nama Santoso Wali Kota Blitar tidak masuk dalam daftar penerima vaksin karena tahun ini sudah memasuki usia 60 tahun. Santoso dikonfirmasi Senin 18 Januari 2021 mengatakan, sejak awal pihaknya siap jika ditunjuk sebagai penerima vaksin pertama di Kota Blitar. Namun pihaknya tetap mengikuti aturan yang ada, yaitu vaksin tahap pertama hanya diperuntukkan bagi usia 16-55
tahun. Namun demikian, Santoso tetap memberikan dukungan penuh terhadap vaksinasi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kota Blitar. Pihaknya juga mengaku siap menjadi penerima vaksin jika vaksinasi bagi kelompok usia 60 tahun dilaksanakan. Santoso juga berpesan agar masyarakat tidak perlu takut menerima vaksin COVID-19 karena sudah melalui uji klinis yang sangat ketat. Bahkan beberapa pejabat negara ikut meyakinkan keamanan vaksin, termasuk Presiden Joko Widodo yang bersedia menjadi penerima vaksin pertama kali di Indonesia. Diawali dari Pak Presiden, beliau juga melakukan vaksinasi, kemudian tentunya nanti turun kepada para menteri, gubernur, bupati, wali kota. Kita memberikan contoh bahwa vaksinasi itu memang harus dilakukan dalam rangka meminimalisir merebaknya COVID-19. Sementara itu, Sobat, untuk meyakinkan masyarakat, pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan telah menentukan 10 pejabat dan tokoh publik yang akan menerima vaksinasi COVID-19 tahap pertama, di antaranya PJ Sekda, Komandan Batalion Yonif 511, Kapolres Blitar Kota, Ketua DPRD, dan lainnya. Kirana Nisa, Mahardik. Ya, terima kasih Kirana. Dan sahabat Jawa Timur, ada Risma Erina selanjutnya dari Persada FM Kabupaten Blitar mengabarkan, berjalan sepekan Pemkab Blitar gelar rapat evaluasi pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Risma, silakan. Ya, baik Atika, pemerintah Kabupaten Blitar menggelar rapat evaluasi tentang pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara seperti PLH Sekda, asisten kepala OPD serta tim gugus tugas di Kanigoro pada Senin kemarin. PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Mujianto mengatakan selama PPKM berlangsung, masih ada beberapa kendala yang harus agar penerapannya bisa berjalan maksimal. Hasil evaluasi, seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Blitar diminta menghentikan kegiatan tatap muka, karena aktivitas tersebut rawan terjadi penularan virus corona. Sehingga ia menginstruksikan para camat di wilayah supaya melakukan komunikasi dengan para pimpinan pondok agar dapat menjalankan PPKM di lingkungan pesantren. Masyarakat diminta terus menjalankan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona sesuai dengan yang dianjurkan oleh gugus tugas. Di antaranya berperilaku hidup bersih dan sehat, memakai masker dengan sempurna, mencuci tangan dan menjaga jarak aman ketika berkomunikasi dengan siapapun. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma. Dan sahabat Jawa Timur, informasi yang disampaikan oleh Risma Erina sebagai info terakhir yang bisa kami berikan untuk Anda dalam Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat, yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Siang ini waktunya saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host. Pamit dulu undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.